pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Warga Jalan Semangga, Merauke digegerkan dengan penemuan jasad di pinggir jalan. Protes penutupan perusahaan tambang nikel, warga adat KW usir wisatawan di Pulau Wayak. Pimpinan KKB Egyanus Kogoya jual ganja untuk membeli senjata. Warga di kawasan Mangga 2 Merauke, Papua Selatan pada hari Sabtu geger dengan sesosok mayat yang tergeletak di jalan. Belakangan identitas mayat diketahui bernama Anton, berusia 30 tahun dan merupakan warga setempat. Keluarga langsung melapor ke Polres Merauke dan polisi langsung memeriksa lokasi kejadian serta mengevakuasi jasad ke rumah sakit. Menurut Ignatius, keluarga korban, mereka mendapat informasi kematian Anton sekitar pukul 5 dini hari. Itu jam berapa tadi itu datang kasih tahu? Terang jam 5 Jam 5. Terus Bapak datang sini cek ya? Datang lihat begini adik saja. Lu lihat luka di mana ada luka? Terlihat tanya. Dari hasil olah TKP, polisi menduga korban tewas dibunuh karena di bagian lehernya ada bekas luka gorokan senjata tajam. Korban ini berinisial A dari masyarakat dari Kimam. Sementara kami dari Polres masih melakukan penyelidikan. Untuk luka yang ciri-ciri yang kami dapat itu ada luka robek di bagian leher. Untuk barang bukti yang kami temukan di lapangan ada beberapa barang bukti, yaitu ada berupa botol minuman mineral tapi sudah habis, sudah kosong, itu bekas miras. Bekas miras ada 2 kami temukan, terus ada topi ada 2, terus ada besi tungku 1 dengan ada korek. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti botol kosong bekas miras, besi tumpul, dan sandal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim SAR pada hari Sabtu menyelamatkan 2 penumpang speedboat yang terapung selama beberapa jam di Laut Arafuru, Merauke akibat mesin speedboat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Selama beberapa jam, kedua penumpang kapal ini terapung di tengah cuaca buruk. Sekitar pukul 8 pagi, tim SAR bergerak ke lokasi dengan menggunakan perahu karet berlambung padat. Kedua penumpang ditemukan dalam keadaan selamat. Tim SAR langsung mengevakuasi mereka dan menarik speedboat ke dermaga Yosudarso. 2 korban di atas speed mati mesin di Muara Kalimaro, Merauke. Pada pukul 8:10, tim rescuer menuju ke TKP. Sampai di TKP menyelamatkan 2 orang korban yang mati mesin dalam keadaan sehat dan hidup dan dievakuasi ke dermaga Pelindo, Merauke. Sebelumnya, kedua penumpang kapal speedboat ini membawa anak buah kapal dan bahan makanan ke sebuah kapal tugboat yang berlabuh di laut. Namun saat kembali, kapal mereka mengalami kerusakan mesin. Kedua penumpang kapal speedboat, Ardi dan Valdi, dalam keadaan sehat dan kini sudah kembali ke keluarga mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Quick Response Satuan Kapal Patroli Lantamal 10 Jayapura menggagalkan penyelundupan 825 liter bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite di perairan Jayapura, Papua. Ya, kau dia di situ aja, kau depan.
Petugas menyita seluruh barang bukti yang diperkirakan bernilai puluhan juta rupiah, serta menangkap 5 orang, 2 diantaranya warga negara asing asal Papua Nugini. Penangkapan dilakukan tim satuan patroli rutin yang awalnya mencurigai kapal cepat yang melintas dari kota Jayapura menuju perbatasan Papua Nugini. Saat kapal digeledah, polisi menemukan BBM yang akan dijual ke negara tetangga. Kami melaksanakan pengejaran. Pengejaran dimulai dari Tanjung Jar sampai dengan Perairan Sko kemarin. Kami sempat melaksanakan tembakan peringatan 3 kali di udara, baru speed tersebut berhenti dan kami melaksanakan pemeriksaan. Setelah kami melaksanakan pemeriksaan, terdapat 3 warga negara Indonesia dan 2 warga negara PNJ. Untuk warga negara Indonesia kami tidak tampilkan, tapi yang kami tampilkan adalah warga negara Papua Nugini. Ini sama sekali tidak dilengkapi oleh ID. Kemudian bahan bakar yang dijual tidak ada dokumennya. Kurang lebih bahan bakar sekarang ini 825 liter. TNI Angkatan Laut terus meningkatkan pengawasan di wilayah perairan Laut Jayapura karena rawan penyelundupan barang terlarang. Pekan lalu, TNI Angkatan Laut juga menggagalkan penyelundupan 35 kg sirip hiu, 1,5 kg gelembung ikan, 2,5 kg teripang. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Masyarakat adat suku Kawei di Raja Ampat memprotes langkah pemerintah menutup perusahaan tambang nikel PT Kawei Sejahtera Mining. Mereka mendatangi lokasi tambang dan menggelar aksi damai. Mereka melontarkan kekecewaan terhadap LSM Greenpeace yang telah menuduh kegiatan tambang yang dilakukan perusahaan Kawei Sejahtera Mining telah merusak lingkungan. Bahkan warga suku Kawei mengusir seluruh wisatawan asing dan lokal yang masuk ke Pulau Wisata Wayak. Pengusiran dilakukan sebagai protes ke pemerintah karena perusahaan tambang nikel ditutup. Menurut pengunjuk rasa, PT Kawei Sejahtera Mining beroperasi secara legal, termasuk sudah mengantongi izin AMDAL, dan kehadiran perusahaan tambang ini membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nyatanya sekarang semua aman-aman saja, tidak ada kayak ini. Jadi kami prinsip orang Kawei bahwa kalau perusahaan tambang tidak dibuka maka Wayak pun tetap ditutup. Seperti itu kan Bapak-Bapak? Setuju? Setuju. Jadi kalau memang perusahaan tambang dibuka maka Wayak aktivitas seperti jalan seperti biasa. Setuju? Setuju. Seperti itu. Setelah izin tambang dicabut, aktivitas perusahaan lumpuh. Ratusan alat berat berhenti beroperasi dan ratusan karyawan terpaksa dirumahkan untuk sementara. Warga khawatir kondisi ini bisa memicu gejolak dan pengangguran massal di kawasan pesisir tersebut. Untuk dilarang kunjungan wisata ke situ dulu. Jadi saya juga tadi sudah himbauan kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk sementara tolong sampaikan kepada pengusaha wisata, terutama pengusaha homestay. Nah, jangan dulu izinkan tamu turis ke wilayah-wilayah ini dulu. Karena kita tidak takutnya ini masih panas, semua darat juga masih mendidih, akhirnya mereka bisa lakukan hal-hal yang tidak kita inginkan kepada para pengunjung wisata itu. Jadi saya sudah sampaikan ke Kades himbauan untuk dalam waktu yang dekat ini jangan dulu, sambil kita coba pendekatan pemerintah daerah, pendekatan dengan masyarakat di sana tentang mereka punya keinginan-keinginan itu, baru setelah mereka sudah paham, sepakat, baru kita bisa buka lagi. Salah satu pengelola penginapan di Raja Ampat, Anjali, mengatakan semenjak ada penutupan tambang nikel, wisatawan yang datang takut karena sejumlah kawasan wisata ditutup oleh masyarakat adat. Sejauh ini karena ada beberapa isu-isu yang beredar tentang itu pertambangan ya. Gitu. Itu tuh kayaknya dari itu deh. Jadi mereka mungkin kayak nanti aja dulu karena ada Raja Ampat ada alami hal seperti itu, makanya kayaknya nanti aja dulu baru datang liburan gitu sih. Jadi beberapa teman saya juga kayak pengen ke Raja Ampat, cuman karena ada isu seperti itu jadinya belum mau datang.
4 perusahaan tambang nikel di wilayah Papua resmi dihentikan operasinya oleh pemerintah pusat. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. PT KW Sejahtera Mining termasuk dalam 4 perusahaan tambang yang izin usahanya dicabut oleh pemerintah pada 10 Juni 2025. Pencabutan izin ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama Menteri SDM Bahlil Lahadalia. PT KW Sejahtera Mining bersama 3 perusahaan lainnya dicabut izinnya karena melanggar aturan lingkungan. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pimpinan organisasi Papua Merdeka wilayah Papua Pegunungan, Egyanus Kogoya, terungkap menanam dan menjual ganja untuk membeli senjata. Terungkapnya penjualan ganja itu setelah polisi menyita sebuah ponsel milik keponakan Egyanus Kogoya dalam kontak tembak pekan lalu. Dari hasil pemeriksaan ponsel milik keponakan Egyanus, ditemukan foto dan video Egyanus di ladang ganja yang terletak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo. Ladang tersebut diduga kuat menjadi sumber pendanaan pembelian senjata oleh kelompoknya. Itu ditemukan dokumentasi foto dan video Egyanus di kebun ganja miliknya di distrik Kurima, Yahukimo. Kebun ganja tersebut diduga dikelola kelompok KKB Egyanus Kogoya dan hasilnya digunakan untuk mendanai KKB seperti pembelian senjata api ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa Egyanus Kogoya selain sebagai KKB, dia juga melakukan perbuatan pidana, menanam, menjual, dan memakai narkoba jenis ganja. Saat ini, patroli terus ditingkatkan untuk menekan pergerakan KKB dan mencegah peredaran narkotika di wilayah Papua. Polisi juga menemukan barang bukti berupa ganja seberat 216,59 gram saat mengevakuasi jenazah keponakan Egyanus Kogoya. Hingga saat ini, polisi dan tentara masih mencari pimpinan KKB Egyanus Kogoya. Mereka diduga telah melarikan diri ke wilayah Nduga. Polisi juga mencari ladang ganja untuk memutus suplai pendanaan dan senjata ke KKB. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Situasi di Kota Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan saat ini kembali normal pasca kontak tembak antara aparat gabungan dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Pugima, distrik Walelagama. Kontak tembak antara anggota KKB dengan aparat keamanan menyebabkan situasi di distrik Pugima mencekam. Masyarakat tidak berani keluar rumah karena khawatir nyawa mereka terancam. Meski warga sudah kembali beraktivitas seperti biasa, tim gabungan tetap berjaga-jaga di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi keamanan. Aparat juga berpatroli di sejumlah ruas jalan untuk membatasi ruang gerak KKB dan dipastikan tidak ada penggeledahan rumah warga. Dengan perkembangan situasi di wilayah Jayawijaya, Kota Wamena sampai saat ini masih terkendali, roda pemerintahan masih berjalan lancar dan aman, aktivitas masyarakat juga berjalan lancar, aktivitas di pasar, di masyarakat, anak-anak sekolah berjalan seperti biasa. Sampai dengan saat ini situasi masih aman, terkendali. Patroli dilaksanakan oleh Polres Jayawijaya beserta dengan rekan-rekan dari TNI dan Satgas Damai Kartens yang ada di Wamena tetap melakukan patroli baik siang maupun malam. Polisi mengimbau warga tetap beraktivitas seperti biasa dan melapor ke polsek terdekat jika menemukan hal mencurigakan. Arthur melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Sebanyak 160 narapidana di lapas kelas 2B Merauke, Papua Selatan terpaksa dipindahkan ke aula setelah bangunan blok tahanan 2 lantai nyaris roboh
akibat mengalami keretakan dan pergerakan struktur bangunan. Kondisi bangunan yang mulai rapuh pertama kali dilaporkan oleh salah satu narapidana. Ia menyampaikan bahwa saat penghuni lantai 2 padat, lantai bangunan terasa bergoyang. Pihak lapas kemudian memutuskan untuk memindahkan seluruh napi dari bangunan tersebut sebagai langkah antisipasi. Tidak layak begitu. Dan kami ketok-ketok begini, rupanya temboknya itu rapuh gitu. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Kemudian kami temukan juga di lantai 1 di atas itu yang dak, itu beberapa tempat yang di atasnya ada besinya ini jatuh, tapi tidak besar gitu ya, tidak besar, hanya sedikit saja. Cuma warga binaan yang di bawah ini takut barangkali kejatuhan gitu, dan takut barangkali dia ada serpihan yang besar menimpa mereka gitu. Kemudian retakan-retakan pada tembok. Kalapas menambahkan kapasitas penghuni kini sudah jauh melampaui daya tampung. Lapas yang seharusnya menampung 300 orang kini dihuni lebih dari 500 napi dan tahanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup ke-53, warga Merauke bersama anggota TNI dan Polri melakukan aksi tanam pohon dan bersih-bersih di Jalan Sultan Syahrir, Jalan Pemuda, dan Jalan Brawijaya, Merauke. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya. Bersama warga ia menanam pohon di lingkungan Taman Kapsul Waktu. Fauzun mengatakan pemerintah daerah dan warga Merauke bertekad melestarikan lingkungan agar kawasan Merauke tetap lestari. Bagaimana menjaga lingkungan yang ada di Kabupaten Merauke dan terus mengkampanyekan ke seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke untuk kampanye stop polusi plastik. Selain melakukan aksi tanam pohon di kawasan Taman Kapsul Waktu, Pemda dan warga juga melakukan hal serupa di kawasan pesisir pantai Lampu 1. Global Forest Watch dan Walhi mencatat selama 1 dekade terakhir, kehancuran hutan terbesar di Papua terjadi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dari 700.000 hektar hutan alam Papua, 112.000 hektar luas hutan di Merauke berubah menjadi lahan sawit, hutan tanam industri, dan proyek lumbung pangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Martabak dan kue terang bulan menjadi salah satu kuliner malam yang digemari masyarakat. Meski harga bahan pokok seperti gula, telur, susu, daun bawang, dan minyak goreng naik, para pedagang di Timika memilih untuk tidak menaikkan harga jual. Harga martabak biasa dijual Rp35.000, sementara martabak spesial dijual Rp40.000. Untuk kue terang bulan, harga versi biasa Rp20.000 dan spesial Rp35.000. Penjual martabak dan terang bulan di Jalan Ahmad Yani sengaja belum menaikkan harga karena saat ini saja pendapatannya sudah menurun. Yang mahal daun bawang. Tidak ada harga meningkat barang ini? Tidak ada, cuma daun bawang saja. Daun bawang masih mahal. Tapi harga jualnya martabak tetap stabil? Sama dari dulu. Walaupun barang naik ya? Iya. Kenapa Mas tetap stabil? Ya biar iya, sudah pas lah harga segitu. Berapa sekarang? Harganya 40 kali martabak. Kalau terang bulan? Masih 20. Keputusan tidak menaikkan harga diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan pelanggan tetap. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Papua identik dengan sagu, bahan dasar utama dalam berbagai hidangan tradisionalnya.
pohon sagu tumbuh melimpah di wilayah ini, jauh melebihi jumlah ladang padi atau gandum. Hal ini menjadikan Papua kaya akan kuliner khas berbahan dasar sagu. Tanaman sagu mudah dijumpai di daerah dataran rendah berawa, pesisir, atau pulau-pulau di lepas pantai Papua. Sagu yang ada saat ini merupakan warisan nenek moyang, tumbuh alami tanpa pernah ditanam. Dahulu, sebelum mengenal beras sebagai makanan pokok, masyarakat Papua menjadikan sagu sebagai makanan utama. Hidangan sagu yang paling terkenal adalah papeda. Namun, papeda bukan satu-satunya hidangan khas Papua yang terbuat dari sagu. Ada pula makanan yang disebut sinole. Ya, sinole merupakan makanan berbahan dasar sagu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Papua sebagai alternatif saat mereka bosan menyantap papeda. Pemuda Papua, Grace Krisanti Kanipa, melihat ini sebagai peluang usaha. Sehingga ia bersama rekannya menjual sinole di Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bermodal sebuah gerobak sederhana, Grace bersama dua rekannya menjajakan olahan sagu manis ini ke masyarakat. Di gerobak kuning ini, mereka berjualan sagu di pinggir Danau Sentani sejak sore hingga malam hari. Sinole dibuat dari bahan pati sagu basah dan kelapa. Cara pembuatannya dimulai dari menjemur sagu sampai kering, kemudian diayak sampai menjadi tepung halus. Dalam sehari, mereka menyiapkan sekitar 4 kg sagu untuk diolah menjadi tepung sagu. Langkah selanjutnya, kelapa diparut dan disangrai. Setelah kemerahan, kelapa sangrai dicampur dengan gula merah. Kelapa yang sudah dicampur gula merah kemudian diangkat dan dicampur lagi dengan sagu yang sudah tersaring. Setelah itu diaduk hingga merata. Olahan sagu dan kelapa kemudian dimasukkan ke dalam teflon dengan berbagai ukuran. Ada yang ukuran bulatan kecil dan ada yang teflon biasa, sesuai permintaan konsumen. Lalu, adonan ditaburi topping sesuai selera pembeli. Pilihannya adalah gula merah, keju, dan kacang. Kemudian ditutup lagi menggunakan adonan sagu dan kelapa. Setelah itu, adonan sagu dibakar dengan api sekitar 15 menit. Setelah dibalik dan berwarna merah, tandanya sinole siap disajikan. Sinole matang memiliki bulir-bulir kasar dan berwarna coklat muda. Satu porsi sinole berisi 7 bulatan kecil dijual Rp40.000, sedangkan porsi sinole lipat dijual Rp15.000. Karena menurut kami sagu itu kita punya makanan lokal dan banyak orang Papua yang sekarang tuh sudah melupakan makanan lokal gitu, makanan asal seperti sagu, ubi-ubian itu banyak orang Papua yang sudah lupa. Nah, jadi kami bergerak di situ supaya mau mengangkat makanan lokal begitu untuk lebih ke jenjang yang nasional tapi lebih ke internasional lagi begitu. Dan kami juga mendorong untuk anak muda Papua supaya ketong bisa begitu. Walaupun mungkin di mata dunia ini makanan pokok yang sangat tradisional tapi kita bisa bikin dia sampai jadi modern sekali. Selama berjualan sagu bakar, Grace dan rekannya mampu meraup keuntungan 1 juta hingga 1,5 juta rupiah per hari.
Kehadiran sinole menambah variasi menarik dalam khasanah kuliner berbasis sagu khas Papua. Selain menjadi alternatif makanan pokok, sinole juga banyak diolah menjadi kudapan kecil atau camilan. Menurut pelanggan, sinole ini perpaduan antara manis dan gurih dari kelapa dengan tekstur lembut dari tepung sagu. Ya, selain tempatnya sangat bagus buat kita melihat sunset, di sini juga ada yang menjual sagu bakar. Seperti kita tahu sendiri, sagu bakar itu adalah pangan lokal dari kota Jayapura, Papua. Dan ini enak sekali rasanya. Sagu adalah pangan lokal yang harus dilestarikan. Dan jika Anda ke Jayapura, Anda harus mampir ke tempat ini. Dari Jayapura, Papua, Rentonai melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.